Shalom. Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya. Kok merah-merahnya ada apa ya, Kak Olivia? Merah putih nih. Hari ini kelihatannya kita spesial banget ya Kak Dea ya. Wah, dalam rangka apa ini Kak Olivia? Ada yang tahu nggak anak-anak? Yo, kalau dilihat dari bajunya Kak Olive dan Kak Dea, kalian pasti bisa nebak. Ini kita lagi merayakan apa? Iya, apa ya? Merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ya Kak Olivia? Yang ke-76. Wah, luar biasa. Kita patut bersyukur loh anak-anak. Tuhan telah memberkati bangsa kita selama 76 tahun. Amin. Wow. Benar Kak Dea, kita sama-sama mensyukuri kemerdekaan kita lewat ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Oke. Ayo adik-adik siapkan hatimu, duduk yang manis. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh ya. Kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu Kak Dea Oke. untuk ibadah kita hari ini. Yuk anak-anak, kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup matanya. Sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah dengan saudara kami, ditemani dengan papa mama kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan semangat. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah nama-Mu saja ya Tuhan yang ditinggikan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik lewat penyembahan kami, lewat puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Mari anak-anak kita angkat pujian kita dengan sungguh-sungguh. Bawa hati kita kepada Tuhan. Menyembahmu di sini.
bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah pelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk segala anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami, khususnya kepada bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati bangsa kami. Kami rindu Tuhan Engkau melawat bangsa kami lebih lagi. Tuhan, ini kami para anak-anak-Mu. Kami mengasihi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Tuhan, kami bersyukur bila kami dilahirkan di negara ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, boleh menjadi anak yang dapat memberikan teladan ya Tuhan bagi sekeliling kami. Dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa kami. Dan hari ini kami merayakan ya Tuhan kemenangan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini saatnya kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak-sorai untuk nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang semangat, setiap anak-anak yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Katakan amin. Kak Alif, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Dia mau kita sorakan Merdeka 3 kali ya Kak Alif ya. Oke. Yang semangat ya anak-anak ya, siap? Siap. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita dimerdekakan dari dosa. Amin. Dan kita memperoleh kemenangan. Yes. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih semangat. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangannya dong semuanya adik-adik di rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ayo semua dilambaikan, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Menang lawan siapa ya Kak Dea ya? Menang lawan musuh kita di teman yang nakal di sekolah? Atau teman yang suka ngejek-ngejek? Menang lawan siapa ya Kak Dea? Saudara kita di rumah. Bukan. Kita menang dari siapa? Ip. bahasa anunya ya, bahasa anak kecilnya ip ya. Iblis maksudnya. Iya. Kita menang melawan iblis. Kalau Atas ada dosa ya Kak Olivia. Kalau ada yang menggoda, ayo Kak boleh ke gereja, ayo tidur lebih enak. Nonton aja, nggak usah ibadah. Itu dilawan. Tidur aja. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oke, kita sama-sama ya. Kita mau belajar untuk mengalahkan iblis seperti itu dengan memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan lebih lagi. Ya, semangat ya. Kalau iblis menggoda kalian, jangan lupa tolak. Dalam nama siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangannya. Kita semangat puji Tuhan. Haleluya. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo tunjukkan yang keren, berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kita kuat karena siapa adik-adik? Hebat ya Kak Dea. Betul. Kita menang karena semuanya karena Tuhan. Olive, karena kekuatan daripada Tuhan. Karena tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa menang anak-anak. Amin, betul Iya. sekali. Nah kita bisa lebih dari pemenang karena Tuhan. Oh iya, Yes. temanya kita hari ini apa ya Kak Dea ya? Tema kita spesial hari ini adalah lebih Dari pemenang. Siapa yang lebih dari pemenang? Angkat tangannya. Wow, semuanya lebih dari pemenang kali. Amin. Yang lebih dari pemenang, tetap semangat muji Tuhan, tetap berdiri. Yes. Kita mau melompat-lompat buat Tuhan. Kalian boleh lompat ya saat memuji Tuhan. Itu tanda kita bebas, kita menang dari Sukacita.
dosa. dari perasaan-perasaan yang Ya. sedih ya Kak Dea ya. Betul, Kak Ayo Ali. kita muji Tuhan lebih lagi, lebih dari pemenang. Ya. Tepuk tangannya. Ya, yang lebih dari pemenang, kita mau puji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang karena siapa Kak Dea? Tuhan Yesus. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siapa lebih dari pemenang? Lebih dari siapa? Bagi saya ya. Saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tunggu dulu. Sebelum duduk, dia mau ajak kita semua bilang, saya lebih dari pemenang. Ayo sama. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Yeay! Haleluya. Selamat duduk anak-anak semuanya. Puji Tuhan, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Hari ini kita semua lebih dari pemenang ya anak-anak. Karena Tuhan Yesus, apa Kak Olive? Yang Sudah membebaskan kita dari memberikan dosa. kemenangan. Betul, memberikan kita kemenangan. dan Amin. mengusir rasa ketakutan ya Kak Ya, Dea. betul. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita sama-sama angkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita, kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemenangan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menang, kami bisa bebas, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Kami bisa menang dari rasa takut, kami bisa menang dari dosa, kami bisa menang dari hal-hal yang mengganggu kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, setiap kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran. Tuhan tolong kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama-sama kita mau katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya. Iya, dan alat tulisnya ya anak-anak. Tuhan Simak memberkati. baik-baik firman Tuhan karena Ada kuis di akhir acara. Oke? Tuhan memberkati. berkati. Selamat mendengarkan. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan Kak Dea dan Kak Olive ya, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Wow, luar biasa. Nah, tiba saatnya sekarang kita mau duduk manis ya anak-anakku, anak-anak Abi yang Tante Pona sayangi. Mari kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan ya. Apakah kalian sudah menyiapkan Alkitab? Ayo, sudah ya? Ya, disiapkan semua Alkitab kalian ya. Nanti kita perkatakan ya, Alkitab adalah ya gitu ya. Anak-anakku Abi, yuk sama-sama. Alkitab adalah firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anakku, puji Tuhan ya. Bulan ini adalah bulan Agustus. Kita memperingati hari kemerdekaan ya. Negara kita yang ke-76. Kita pakai merdeka dulu ya. Ya. Pakai merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Puji Tuhan, tadi kalau dalam pujian ya, Kak Dea sama Kak Oli mengatakan ya, kita lebih dari pemenang ya, karena iblis telah dikalahkan. Itu betul sekali ya. Hari ini Tante Paulina akan menyampaikan sharing firman Tuhan, yaitu yang berjudul lebih dari pemenang ya. Kalau kita katakan lebih, berarti lebih dari di atas rata-rata ya. Puji Tuhan. Nah anak-anakku, negara kita, negara Indonesia, sudah kita peringati tanggal 17 kemarin ya, kita memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-76 ya. Tentunya ya tidak mudah ya rakyat Indonesia merebut kemerdekaan saat itu ya, karena harus berjuang dan melawan penjajah bangsa asing yaitu Belanda ya. Dan kita juga mempunyai ya anak-anak bangsa, anak-anak ya tanah air kita yang mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan ya, yang kita istilahkan mereka kita sebut para pahlawan ya. Para pahlawan ini tentunya mereka dalam merebut kemerdekaan ya, mereka tentunya butuh latihan-latihan yang ada ya. Nah, anak-anakku, ada beberapa pahlawan ya yang kita kenal ya. Mungkin kita tahu dari pahlawan mungkin dari buku ya, atau kita saat berkunjung ke museum ya, di situ ada patung ya, atau ada karyanya ya. Di situ kita mengetahui juga ada di internet juga ada, atau saat kita belajar. Dan juga ada lagi di mata uang kita ya, yang ada mata uang dari kertas, lembar kertas itu ada ya. Ada pahlawan-pahlawan yang sudah berjasa untuk Indonesia ya. Puji Tuhan ya. Nah, Tante Paulina akan mengingatkan kembali ya para pahlawan ini yang sudah mereka membawa harum nama Indonesia ya untuk melawan penjajah ya. Ada namanya pahlawan nasional ya. Ada 8 ya, mestinya ada banyak, tapi Tante Paulina menyampaikan hari ini 8 aja ya. Yang pertama Bung Tomo ya, beliau adalah ya yang sering kita kenal, yaitu
di Hari Pahlawan ya, penumpahan darah di Surabaya 10 November. Makanya setiap 10 November kita memperingati Hari Pahlawan ya. Beliau ini yang menyemangati arek-arek Surabaya ya. Makanya anak-anak Surabaya itu pantang menyerah ya. Yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga Soekarno. Bapak Soekarno ini adalah presiden pertama ya, yang sebagai pencetus ya kemerdekaan dan pencetus dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang keempat Bapak Sudirman ya, Panglima Tentara dan Jenderal nomor 1 Republik Indonesia. Yang kelima Bapak Ki Hajar Dewantoro ya. Beliau adalah Bapak Pendidikan atau yang dikenal dengan pelopor pendidikan. Itu ada 5 pahlawan nasional yang laki-laki. Tante akan menambahkan juga ada wanita ya, pahlawan wanita, yaitu yang keenam Dewi Sartika ya. Beliau adalah pendiri sekolah khusus wanita. Yang ketujuh Cuk Nyadin dari Aceh. Yang kedelapan R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini, yang kita peringati setiap tanggal 21 April ya, karena beliau adalah yang membawa ya wanita Indonesia lebih maju lagi. Nah, inilah 8 ya pahlawan nasional. Tentunya masih banyak, cuma Tante Polna menyebutkan 8 aja. Baik, Tante Polna akan lanjutkan ya. Indonesia memiliki pahlawan-pahlawan yang Tante Polna tadi sampaikan ya. Demikian juga ya, kalau saat ini ya kita anak-anak Tuhan ya, kita adalah pahlawan-pahlawan lebih dari pemenang. Karena apa? Ada Tuhan di hati kita ya. Nah, anak-anak bangsa Indonesia dulu melawan bangsa asing. Di Alkitab juga ada cerita ya, bangsa Israel melawan perbudakan bangsa Mesir ya. Jadi waktu itu bangsa Israel banyak berseru kepada Tuhan, minta tolong untuk dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir ya. Tentunya Tuhan mendengar ya teriakan mereka, dan Tuhan memakai anaknya ya, yaitu Musa ya. Tentunya banyak beberapa jalan yang harus ditempuh ya, dimulai dari ya pemanggilan Musa, itu ada di Keluaran 3 anak-anak ya. Terus dilanjutkan ya penolakan pembebasan oleh Fir'aun ya, dengan mengirim tulah-tulah yang ada ya, yang luar biasa ya. Saat itu terus Fir'aun mengizinkan, tetapi anak-anakku Fir'aun tidak tulus melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Jadi saat itu setelah bangsa Mesir ya keluar, karena Musa sudah diberi izin sama Fir'aun, Musa melakukannya, mengajak semua bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Tetapi Fir'aun ya tetap ingin ya merebut kembali bangsa Israel untuk kembali ke Mesir ya. Jadi saat mereka sudah jalan ini anak-anakku, bangsa Mesir ya, Fir'aun menyuruh ya untuk membawa lagi bangsa Israel supaya kembali ke negerinya, yaitu ke Mesir ya. Saat itu mereka menyiapkan anak-anakku 600 kereta ya, tentunya dengan kereta-kereta yang bagus ya, dan juga ada tentara prajurit yang hebat-hebat ya, untuk mengejar ya bangsa Israel ya, supaya mereka bisa kembali ke Mesir ya anak-anak. Saat itu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa terjebak ya di Baal Sifon. Di depan mereka ada Laut Teberau ya, di belakang mereka ada musuh mereka, yaitu pasukan Mesir ya. Jadi bangsa Israel ini istilahnya kepepet ya. Di depan ada laut, di belakang ada musuh ya. Nah anak-anak, saat itu bangsa Israel apa yang dilakukan? Mereka marah sama Musa, mereka kecewa kepada Tuhan. Kalau seperti ini ngapain kita harus keluar dari Mesir? Nah ya, ada yang seperti itu, ngomel menggerutu kepada Musa ya. Lebih baik saya ada di Mesir ya, daripada terbunuh di depan karena ada laut. Mereka tidak bisa merenang ya, karena lautnya dalam ya. Mereka tidak ada persiapan ya. Akhirnya menggerutu, yang keluar adalah marahlah kepada Musa dan kecewa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Musa? Nah Musa, karena Musa ingat anak-anak ya. Nah
Ini dimulai dari tema Tante Paulina ya. Tema Paulina ada lebih dari pemenang. Itu ada di Ulangan 20 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berjuang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Musa ingat janji Tuhan, makanya Musa pegang carus janji Tuhan ya. Saat bangsa Israel kecewa, kecewa dengan Tuhan ya, Musa belajar tenang ya, bisa menguasai diri, mengendalikan dirinya ya. Nah, karena Musa tahu bahwa Tuhan akan menyertai seperti janjinya ya. Demikian juga, pernahkah kalian anak-anakku sering mengalami seperti bangsa Israel di waktu kepepet ya, waktu seakan-akan nggak ada jalan, apa yang kalian lakukan ya? Apakah seperti bangsa Mesir ya, suka ngomel-ngomel ya, suka marah-marah ya? Apakah seperti itu? Nah, Tante Paulina lanjutkan ya ceritanya ya. Tuhanlah yang menolong mereka lewat Musa. Tuhan membelah laut ya, Teberau itu ya, menyediakan jalan ya dari sesuatu yang luar biasa untuk bangsa Israel, di mana laut itu terbelah menjadi dua, sisi kiri dan sisi kanan. Artinya bangsa Israel dengan leluasa mereka jalan di tengah-tengah laut itu, karena lautnya sudah terbelah seperti dinding itu ya anak-anak. Masuklah mereka dengan Musa ya, dengan sorak-sorai, nah mereka melewati laut itu. Terus apa yang terjadi di belakang? Yaitu orang-orang Mesir, mereka ingin mengejar. Ayo, itu masih kelihatan. Ayo kita kejar dia, kita kejar mereka. Nah ya, apa yang terjadi anak-anak? Setelah bangsa Israel keluar dari laut Teberau ya, bangsa Mesir akan mengikuti jejaknya ya. Benar anak-anak ya, mereka ingin ya melewati itu ya. Lalu mereka masuk juga di laut Teberau, tapi bangsa Israel sudah aman, sudah sampai ke tepinya ya anak-anak. Lalu apa yang terjadi anak-anak ya? Begitu dari laut dibelah Tuhan, bangsa Mesir masuk ya, air itu ditutup oleh Tuhan. Ingat ya, Tuhan berkuasa atas semua yang diciptakan Tuhan ya. Kalau kita masih ingat lagu hari penciptaan, hari pertama siang dan malam, hari kedua cakrawala, hari ketiga lautan daratan. Jadi laut dan daratan Tuhanlah penciptanya. Makanya kalau Tuhan yang penciptanya, Tuhan adalah yang punya berdaulat penuh atas ciptaannya. Jadi saat itu Tuhan membuka, Tuhan juga menutup laut itu. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel semua terbunuh di dalamnya, mati ya dengan prajurit yang hebat tadi, dengan kuda ya, dengan peralatan kudanya yang luar biasa. Akhirnya terbenam semua di laut itu. Bebaslah bangsa Israel dari kejaran Mesir ya. Itu ya penyertaan Tuhan ya. Kita mau jadi seperti Musa ya. Jangan sering menggerutu, jangan sering ngomel seperti bangsa Israel. Ingat, tema hari ini kita lebih dari pemenang ya. Kalau tadi Tante Paulina ceritakan hari nama-nama pahlawan nasional, mereka tahu siapa musuh mereka. Dengan juga Musa ya, Musa juga bisa membawa bangsa Israel ini karena apa? Musa percaya kepada Tuhan. Kita harus bisa menurut teladan, ikuti teladan Musa ya, menurut ya yang Tuhan sudah tentukan ya, janji Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan. Makanya anak-anakku, kalau saat ini kita musuhnya tidak kelihatan ya, kita ini musuhnya tidak kelihatan karena iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan. Saat Tuhan Yesus di kayu salib ya, iblis sebenarnya sudah dikalahkan loh sama Tuhan. Terus sekarang Tante Paulina, musuh kita siapa? Ayo, siapa kira-kira musuh kita? Yaitu siapa? Diri kita sendiri. Coba tunjuk diri kita sendiri. Loh, kok bisa Tante Paulina? Iya. Nah, coba anak-anak ya, anak-anak sekarang ini tugasnya ada apa? Belajar, baik mulai dari kecil, mulai PG ya, sampai yang besar. Tugas kita adalah anak-anak, yaitu belajar. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Pernahkah kalian mengalami kepepet saat belajar? Apa yang kalian lakukan? Apakah teriak-teriak seperti bangsa Israel? Apakah menggerutu
kecewa dengan pimpinan, dengan guru kalian, dengan mama kalian, apa yang kalian lakukan? Apakah seperti itu? Nah ya, tidak ya. Ingat, kita adalah lebih dari pemenang ya. Karena iblis sudah dikalahkan, kita harus bisa ya meredam ya yang ada di dalam hati kita, dalam ego kita ya. Kita harus bisa mengalahkan. Ingat ya, musuh peperangan kita tidak kelihatan ya, karena diri kita anak-anak ya. Tante katakan ini kenapa ya? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita saat di kayu salib. Iblis sudah dikalahkan loh saat itu. Nah, iblis tidak bisa bergerak lagi ya. Kadang-kadang kita yang membuka celah anak-anak. Iblis menggoda kita akhirnya karena kita membuka pintu untuk iblis. Makanya jangan dibuka sedikit pun untuk iblis. Bagaimana caranya? Bersekutu dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Kalau anak-anak sudah ikuti amal, baca Alkitab ya, terus ikuti ibadah setiap hari Jumat, setiap hari Minggu ya, di ibadah kita ya, itu kita intim dengan Tuhan. Kita mendengarkan sungguh-sungguh apa firman Tuhan ya, untuk kita supaya kita semakin bertumbuh dewasa. Itulah ya, supaya bisa mengalahkan si ib-ib yang tidak kelihatan ya. Lawanlah dengan kuasa Tuhan ya. Nah, anak-anakku, musuh yang terbesar kita sebagai seorang pelajar nih, makanya anak-anak belajarlah dengan tekun ya, raihlah cita-cita kalian. Jauhkan dari rasa malas ya. Malas ini ya anak-anak ya, biasanya kunci jadi seorang murid ya. Tante dulu ya pernah kok ya mengalami seperti itu, jenuh kadang-kadang ya, terus akhirnya malas. Ingat anak-anak, jangan diteruskan. Kita harus lawan ya, lawan, karena nanti sama iblis tambah dikasih bumbu sama iblis. Iya, enak di rumah, pakai aja HP-mu tuh sembarangan, sudah mamamu papamu nggak tahu, sudah pakai aja. Ingat, jangan buka celah untuk iblis ya. Berlatihlah mulai jujur ya, terus sabar ya, sabar dalam menghadapi ya pelajaran-pelajaran, mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Tolong anak-anak belajar sabar ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah ya, kalau di rumah saat kalian belajar ya, taat kepada mama, tapi saat belajar taatlah kepada guru. Dan juga miliki hati apa anak-anak? Kesabaran, karena sabar itu melebihi dari seorang pahlawan loh anak-anak. Oh, yang bisa merebut kota. Oh ya. Ya, sabar itu bisa mengalahkan dari hal apapun ya, dari gangguan ib ya. Berikan kesabaran. Minta Tuhan tolong berikan aku kesabaran menghadapi pelajaran ini. Aku kurang bisa Tuhan tolong buka jalan ya. Pasti bisa. Nah, anak-anak, apalagi musuh dalam diri kita supaya kita bisa melawannya, karena kita lebih dari pemenang, karena kita punya Tuhan Yesus ada di hati kita. Apa? Nah, ini anak-anak ya, Tante Paulina mengajarkan ini ya, memakai bunga ya, bunga yang cantik. Nanti bisa membuatnya, nanti Mem akan kirim cara membuatnya bunga ini ya, mudah kok ya. Nah, anak-anakku, dalam diri kita biasanya kita punya rasa marah, bener nah? Ayo, ada rasa marah, suka berbohong ya, suka takut, dikit-dikit takut ya, terus malas. Nah, yang Tante Paulina tadi sampaikan, jangan lagi ya di dalam diri kita ya, kita harus cepet-cepet apa? Berdoa, minta tolong Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan ya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni luka-luka yang ada di hati kita, anak-anakku ya. Mungkin saat ini masih ya, Tuhan ampuni saya yang masih suka marah, dikit-dikit marah sama mama, bentak sama mama, dikit-dikit tidak jujur ya, suka bohong ya. Jangan sekarang ya, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Kalau sudah, Tuhan akan memberikan hati kita yang baru, hati yang sabar ya, terus hati yang penuh dengan semangat, hati yang penuh sukacita, hati yang tenang, hati yang damai ya. Karena semua ini ya yang Tuhan inginkan dalam setiap diri anak-anak. Ingat, kalian adalah pahlawan-pahlawan ya, pahlawan-pahlawan kebenaran ya. Kita harus lepas dari penjajahan si iblis ya. Kita dikalahkan Tuhan loh. Iblis sudah dikalahkan dalam puji-pujian tadi sama Kak Dia sama Kak Olive ya. Iblis tadi dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan. Nah ya,
sudah dihancurkan oleh Tuhan ya. Makanya anak-anak harus saat ini jangan membuka celah untuk iblis ya. Kalau ada, cepat-cepat kita minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan memberikan ya hati yang baru, hati yang semangat yang baru ya. Nah, kita harus bisa juga kadang-kadang Tante tahu ya, kadang-kadang kalian juga pernah disakiti teman ya, mungkin rasa sakit, rasa apa itu berdampak. Cuma jangan dibawa ya anak-anak ya, langsung ampuni mereka. Kita bisa berdoa, Tuhan ya di sini ya, di Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya. Minta ampun sama Tuhan kalau saat ini kita sering masih melakukan atau masih melakukan hal-hal yang tidak baik ya, yang tidak benar, suka bohong ya, suka marah-marah ya, suka malas ya, dikit-dikit suruh mama nggak mau, malas, jawabannya malas, terus takut. Nah ya, disuruh mencoba ini takut, dicoba ini takut ya. Tolong ya anak-anak mulai sekarang ini kembali kepada Tuhan, minta ampun, berdoa, Tuhan tolong, aku ada rasa takut dalam belajar, aku ada rasa malas Tuhan untuk belajar saat ini, Tuhan tolong ampuni saya tidak akan malas kembali, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Ya, bahkan kalau kalian disakiti orang, kita harus minta tolong Tuhan, Tuhan aku mengasihi temanku. Ya, mungkin kalian pernah dibully atau pernah kalian dipojokkan ya, saat hal-hal seperti itu jangan dendam. Ingat, kita lebih dari pemenang ya. Kita bisa menunjukkan bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi saat orang melihat kita, mereka tahu, oh itu anaknya Tuhan Yesus. Itu anaknya Tuhan Yesus ya, luar biasa ya. Kalau dulu masih suka ini, sekarang enggak, berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Nah ya, harus ada perubahan-perubahan saat kita mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, saat kita juga mendengarkan firman Tuhan ya, kalau saat itu kita diberi pesan ya, jangan takut, bersukacitalah, semangat ya, tunjukkan anak-anakku. Karena apa yang dilihat orang itu ya, merupakan dapat memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Coba Mama ya, kalau kalian ada perubahan yang bagus ya, rajin belajar, menyiapkan buku sendiri ya, melepas baju, memakai baju sendiri, bantu mama ya, ada perubahan-perubahan hal-hal yang kecil ya, pasti mama senang, pasti dalam hatinya mama, wah anakku sudah berubah. Nah ya, itu sudah menandakan apa? Kalian berubah untuk menyenangkan terus hati buat Tuhan. Ingat, kita harus fokus kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi teladan bagi kita. Saat Tuhan sudah menebus dosa kesalahan kita saat di kayu salib ya, kuasa iblis sudah dikalahkan ya, mau telah dikalahkan, Tuhan memberikan kemenangan buat kita, dan kita harus menjadi umat pemenang ya. Kita harus jadi umat pemenang, lebih dari pemenang, melakukan kemerdekaan yang benar, jangan semaunya sendiri ya. Kalau kita sudah diberikan kebebasan sama Tuhan, kemerdekaan ini gunakan kebebasan dengan benar ya, menurut firman Tuhan ya. Kita harus berbuat jujur ya, berbuat apalagi anak-anakku, berbaik hati semuanya, terus mengasihi, itu yang penting ya. Ciri khas orang Kristen adalah saling mengasihi. Kasihi mama, kasih papa. Kalau saat ini kalian ada bersama mama papa di rumah, kasihi mereka. Ada adik, ada kakak, kasihi mereka. Ada oma, ada opa yang merawat kalian, kasihi mereka ya. Bawa mereka terus dalam doa kalian ya. Terus bersikaplah baik ya, bersikaplah dengan sopan untuk mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita ya. Ingat, kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Kita harus bisa melawan tipu muslihat iblis kita ya. Jangan beri celah sedikit pun untuk iblis ya. Karena ingat ya, kalau iblis beri celah, iblis akan berkuasa. Jangan sekali-kali ya, tutup dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya hari ini saya mau beri roh kesabaran. Ingat, kesabaran itu melebihi dari pahlawan. Itu ada di Amsal anak-anak ya. Mengalahkan ya, bisa menguasai kota-kota. Wah, luar biasa kan anak-anaknya. Nah, itulah pesan dari Mem Paulina. Tetap semangat ya anak-anakku, tetap sukacita,
Gunakan kemerdekaan kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Gunakan kemerdekaan kita sesuai dengan kebenaran Kristus yang sejati. Karena Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Makanya kita harus bisa mencontoh seperti Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Terus berbuat baik, terus ya kepada siapapun ya. Demikian firman Tuhan yang bisa Tante Paulina sampaikan ya. Anak-anakku, mari kita berdoa ya. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Terima kasih bahwa Engkau sungguh teramat baik pada kami Tuhan. Kalau hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memantarkan untuk anak-anak kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh bersama-sama dengan hamba-Mu boleh melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengisi kemerdekaan kami dengan benar di hadapan Engkau. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, anak-anak Tuhan. Berkati setiap kami yang masih sekolah, biarlah kami terus tekun belajar untuk mencapai cita-cita kami. Kami mau giat belajar Tuhan. Kau berkati mama, papa, oma, opa. Tuhan berkati mereka yang sudah menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau terus Tuhan dekat kepadamu supaya kami selalu ingin menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih, Tuhan juga sudah memberikan janji bahwa Tuhan akan menyertai kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa. Kami percaya kami akan melakukannya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami adalah, oh Tuhan, yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Kami akan mengerjakan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi merdeka, 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 merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, Nana. Wah, diberkati semua oleh firman Tuhan hari ini. Amin. 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 Terima kasih untuk Tante Paulina yang sudah menjadi berkat untuk kita semua hari ini. Dan memberkati. Oke, anak-anak, sesuai janji, hari ini kita mau ada apa ya? Ada kuis di akhir acara. Wah, siapa sudah gak sabar? Nah, hari ini kita punya 2 kuis, 2 pertanyaan anak-anak. Wah, coba dibuka telinganya baik-baik. Dibuka telinganya yang kiri dan juga siapkan dan juga siapkan jari kalian untuk menjawab pertanyaan. Pada gak sabar ya? Oke. Yuk, Kak Dea akan bacakan pertanyaan yang pertama. Dengarkan baik-baik ya. Sebutkan 1 ayat firman Tuhan dari firman Tuhan hari ini. 1 ayat Alkitab dari firman Tuhan hari ini. Ayo, yang tahu jawabannya segera ketik di live chatnya. Ayo ketik. Sudah? Cepet. Sudah? Okay. Ayo ketik yang benar ya. Kakak hitung ya. Sudah siap? Sudah? Ya. 1, 2. Ayo cepet ketik. Siapa yang duluan ya? 3. Wah. 4. Siap udah mau habis anak-anak waktunya. 5. Stop. Kakak tidak terima jawaban lagi. Stop. Oke. Yes, oke. Nah, sekarang berlanjut ke pertanyaan nomor 2. Kedua. Pertanyaan berikutnya. Ini nomor 2, pertanyaannya berkaitan dengan pengetahuan kalian tentang pahlawan di negara kita tercinta. Pahlawan kemerdekaan ya Kak Olivia? Iya, wow, pahlawan kemerdekaan. Tentunya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan kedua adalah, sebutkan 2 nama pahlawan kita, pahlawan nasional Indonesia. Tulis 2 nama pahlawan nasional Indonesia. Siapa Tulis ya? 2 nama pahlawan nasional Indonesia ya. Cepat ketik. Ayo diingat siapa? Iya, langsung cepat ketik. langsung diketik. Ketik. Ayo sudah. Semangat. Ayo ketik yang benar ya, karena kakak akan menghitung nama yang benar. Iya, dilihat nama yang benar, ejaannya harus benar anak-anak. Iya, ya? oke. Kakak hitung ya. Siap ya? 1, 2, 3. Wah. Ayo sudah semuanya. Ayo cepat. 4. Wah, habis. Tulis yang benar, ketik yang benar. Habis gini. 5. Stop. Oke, kakak
kakak tidak terima jawaban lagi, stop. Nah, nanti kakak akan dilihat ya jawabannya ya. Iya, Live chat nanti kalian. siapa yang duluan itulah pemenangnya. Nanti ditunggu ya, pemenangnya akan diumumkan dari grup WA. WA. Jadi anak-anak siap-siap ya, pantengin terus siapa ya kira-kira yang menang ya. Wah. Oh iya Kak Dea, nggak hanya cepat aja tapi juga benar. Oh betul, Kalau jelas cepat Kak salah Olive. juga ya tidak Yes. gitu. Oke anak, terima kasih hari ini anak-anak sudah semangat dan hebat mengikuti ibadah hari ini sampai selesai. Puji Tuhan ya Kak Olive ya. Puji Tuhan. Nah, ada pengumuman nih anak-anak, bagi para orang tua atau bagi anak-anak yang ingin berkorban dan ingin memberikan persembahan, anak-anak bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini, oke? Ya, nanti bisa konfirmasi ke Kak Dea atau Kak Olive atau ke guru-guru lainnya nggak apa-apa. Oke anak-anak? Oke. Oke. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk doa berkat, untuk memimpin doa berkat ibadah kita hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalian sudah menyelesaikan ibadah yang spesial hari ini. Semuanya senang, semangat merayakan HUT kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Puji Tuhan, selamat untuk kalian yang menang, yang belum menang. Kalian terus berjuang dan berusaha, jangan sedih, jangan marah. Kita semua sudah menyemangati, bersyukur, bersukacita dengan kemerdekaan bangsa kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita boleh berdiri, angkat tangan, kita boleh terima berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir dalam ibadah, ucapan syukur dalam HUT kemerdekaan. Engkau sudah memberkati anak-anak dengan puji-pujian, dengan firman Tuhan. Kami semua bersukacita sebab kami punya Allah yang sangat mengasihi bangsa kami, yang sangat mengasihi anak-anak. Kami hidup di tengah-tengah bangsa yang merdeka. Kami mengasihi bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami. Saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami. Kami persembahkan syukur kami di hadapan Tuhan. Anak-anakku, buka tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau. Terimalah segala berkat, kasih karunia anugerah dari Bapa di surga, dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihimu, mulai pagi, siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati sama-sama kita mau katakan amin. Merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.